Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi pada pertemuan kali ini di video kali ini. Ya, kita akan belajar terkait dengan tata nama senyawa, terutama untuk senyawa biner. Oke, apa sih senyawa biner? Nah, senyawa biner itu adalah senyawa yang hanya memiliki dua jenis unsur yang berbeda. Berarti hanya memiliki dua jenis unsur yang berbeda. Oke, kalau semisal di sini ya, saya punya senyawa misalkan di sini adalah NaCl, kemudian H2SO4, kemudian di sini adalah Cl2. Di sini mana yang termasuk senyawa biner? Oke, ya, betul ya. Di sini kita lihat di sini yang pertama NaCl, dia hanya memiliki dua jenis unsur. Berarti yang ini adalah biner. Oke. Sementara di sini H2SO4 ada tiga jenis unsur yaitu H, S, dan O. Maka ini bukan senyawa biner. Yang seperti ini disebut dengan senyawa poliatom. Oke, sementara kalau seperti ini, nah Cl2, nah ini satu jenis unsur aja, ya kan? Dua unsur tapi jenisnya satu, yaitu Cl2, Cl dan Cl. Maka yang seperti ini disebut dengan diatomik. Berarti udah bisa membedakan ya mana senyawa biner, mana poliatom, dan mana diatomik. Yang selanjutnya, ya, kita akan belajar terkait dengan tata namanya, tata nama senyawa biner. Ya, tata nama senyawa biner yang pertama yaitu senyawa yang berasal dari logam dan non logam. Oke. Kita tahu bahwa senyawa yang ikatannya atau apa unsurnya berasal dari logam dan logam itu biasanya dia mempunyai ikatan ion, ya. Berarti dia adalah biner ion. Oke. Kita tahu ya, yang namanya logam di sini dia akan cenderung membentuk ion positif atau dia sering disebut dengan kation, ion positif, sementara yang non logam dia akan membentuk ion negatif. Berarti dia akan membentuk anion. Oke, lalu bagaimana penamaannya? Penamaannya ya, kalau ada dua jenis unsur berikatan seperti ini nanti yang disebutkan terlebih dahulu adalah kationnya terlebih dahulu. Jadi kation baru disebutkan anionnya, lalu ditambah akhiran ida. Oke, ini adalah akhiran idanya. Maka ini adalah aturan tata namanya. Oke. Ya, kita sudah tahu ya aturan tata namanya untuk senyawa logam dan non-logam yaitu kation, anion, plus ida. Oke, sebagai contoh seperti ini. Contoh. Nah, contoh misalkan di sini kita memiliki senyawa NaCl. Oke, NaCl. Di sini kalian harus tahu, ya harus bisa membedakan dia itu senyawanya asalnya dari logam non-logam atau non logam. Kalau ini kan udah jelas nih, Na golongan 1A, Cl golongan 7A, berarti ini adalah non logam dan ini adalah logam. Berarti kalau kita pisahkan, kationnya adalah Na plus, ya, kemudian anionnya adalah Cl min. Maka nama senyawanya siapa? Yo, kationnya kita sebutkan dulu. Kationnya di sini adalah natrium. Ya, maka kita tulis natrium. Cl itu adalah klorin, berarti sini adalah akhiran ida, berarti klorida. Natrium klorida. Oke, contoh lagi misalkan di sini ada MgC, jangan Cl lagi ya, MgBr2 misalkan seperti ini. MgBr2. Nah, kalau MgBr2 berarti kalau kita cari kationnya siapa, anionnya siapa, biasanya sih yang depan itu kation, baru yang belakang adalah anionnya. Ya, maka di sini jadinya Mg2 plus Br min. Loh, ini kok bisa tahu 2 plusnya dari mana? Ingat konsep ion yang dulu, ya kan? Hanya ditukarkan aja. Jadi ditukarkan, dan nih, kan BR-nya ada dua nih. Yang dua jadi miliknya Mg, sementara yang satu ini kan harusnya Mg1 ya. Yang satu jadi miliknya Br. Jadi ditukar aja. Jadi Mg2 plus Br min 1. Ya, maka nama senyawanya dia menjadi benar. Nama senyawanya dia menjadi karena Mg itu adalah magnesium. Ya, magnesium. Berarti di sini adalah magnesium, Br-nya adalah bromida. Oke. Satu contoh lagi ya.
Satu contoh lagi, misal di sini ada senyawa CaF2, misalkan seperti ini. CaF2. Nah, sama nih kalau kita ionkan, berarti kan di sini kationnya adalah Ca2+, sementara F-nya adalah F-. Oke, maka nama senyawanya nama senyawanya Ca itu adalah kalsium. Berarti di sini adalah kalsium fluorida. Oke, gampang ya? Nah, lalu selanjutnya aturan yang kedua, yang pertama adalah non logam dan non logam. Oke, yang kedua kita masih membahas yang sama, yaitu terkait dengan yang kedua ini untuk logam dan non logam. Oke, ingat, loh kok sama? Iya, catatannya adalah logam di sini dia memiliki bilox atau bilangan oksidasi lebih dari 1. Oke, lebih dari 1 bukan berarti biloxnya 2, biloxnya 3 gitu ya, tapi lebih dari 1. Misalkan di sini saya punya Fe gitu ya. Nah, Fe yang kita tahu dia kan memiliki bilox plus 2 dan plus 3 seperti itu. Ya, biasanya unsur-unsur yang memiliki bilox lebih dari 1 ini adalah ciri khas dari golongan transisi ya. Nah, jadi kalau ada unsur yang berasal dari golongan transisi atau golongan B, dia biasanya memiliki bilox lebih dari 1. Harus kalian cari terlebih dahulu. Oke ya. Penyebutannya hampir sama dengan aturan yang pertama. Yang disebutkan pertama adalah kationnya terlebih dahulu ya. Yang disebutkan adalah kation, kemudian baru biloxnya ya. Bilox kation. Nah, bilox kation ini harus dalam angka Romawi ya, dalam kurung angka Romawi baru sama dengan anionnya. Anion, kemudian akhiran ida. Oke, berarti ini adalah rumusnya ya. Oke, gampang ternyata. Oke, ini rumusnya ya. Oke. Nah, ini untuk rumus logam dan non logam. Contoh. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ya, kita tahu Fe, kita contoh Fe-nya dulu lah. Misalkan di sini adalah FeBr2. Nah, FeBr2 namanya di sini Fe itu kan besi, ya kan? Tapi kita harus tahu dia itu besinya besi berapa gitu kan? Karena kita Fe ini berasal dari golongan transisi golongan B. Ya, kita cari biloxnya dulu ya. Caranya bagaimana? Nah, ini muatannya kan 0 ya. Ya, dan muatannya netral berarti harus sama dengan 0. Nah, berarti sama dengan 0. Br adalah golongan 7A, berarti di sini adalah minus 1. Berarti 2 kali minus 1 di sini min 2. Biar sama dengan 0, berarti ini ditambahkan 2. Oh, ternyata Fe-nya itu biloxnya 2. Di sini 2 karena di sini Fe-nya hanya 1 kan? Nah, 2 bagi 1 sama dengan plus 2. Ternyata biloxnya Fe adalah plus 2. Maka tata namanya dia menjadi besi 2. Nah, harus ada keduanya ya. Besi 2 bromida. Ya. Selanjutnya, contoh selanjutnya misalkan ada seperti ini. Senyawa FeCl3. Nah, ini FeCl3 bedanya yang tadi kan ya. Kalau FeCl3 sama, kita cari biloxnya terlebih dahulu karena kita tahu Fe itu adalah golongan transisi atau golongan B. Ya. Nggak ada muatannya, maka ini sama dengan 0. Cl golongan 7 dia adalah min 1 ya kan. Nah, oke, min 1. Atau kalau lebih gampangnya sebenarnya seperti ini nih. Kalau pengen lebih mudahnya, ini harus biloxnya ya. Kita gunakan konsep ionnya aja. Nah, kalau kita gunakan konsep ionnya, nah ini kan CFL-nya dia tukar seperti ini kan. Ini F-nya 1, dia tukar. Oke, berarti di sini kan jadinya Fe3 plus, kemudian Cl min. Berarti kan biloxnya Fe ini adalah plus 3. Ya kan? Nah, biloxnya Fe itu adalah plus 3. Maka nama senyawanya di sini adalah besi
3 Florida. Ya. Contoh lagi misalkan, ya, misalkan di sini kita menggunakan ZnCl2. Nah, Zn kita juga tahu bahwa Zn adalah golongan transisi atau golongan B, ya. Dia adalah seng. Ya udah kita pakai konsep ion aja biar gampang. Ya kalau konsep nyari bilok juga bisa sih sama aja. Ya kita tukar begini aja. Tak. Nah, ini kan satu ya. Kita tukar begini. Nah, jadinya di sini Zn2 plus kemudian dan Cl min. Oh, ternyata Zn2 plus berarti beloknya di sini adalah plus 2. Oke, maka nama senyawanya Zn itu adalah seng, ya kan? Berarti di sini adalah seng. Seng berapa? Seng 2, Kl adalah klorida dan seterusnya. Jadi udah tahu ya bedanya ya, meskipun dia memiliki ikatan ion, tetapi harus kalian perhatikan ya pada aturan senyawa yang pertama tadi. Yang pertama tadi dia logam dan non logam, tetapi dia logamnya hanya memiliki satu bilox. Tapi kalau yang logamnya memiliki lebih dari satu bilox, maka biloxnya harus disertakan menggunakan angka Romawi dalam kurung. Oke, sudah paham untuk tata nama part pertama? Mudah-mudahan mudah dimengerti oleh kalian. Cukup dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.